Di Indonesia, black dollar boleh dibilang sebuah fenomena gunung es. Banyak kasus, sedikit yang terendus. Apa, siapa, bagaimana dan mengapa black dollar hingga kini masih diselimuti misteri. Beruntung pula, saya diperbolehkan merekam pakai HP. Di video rekaman terlihat cara manual mencuci kertas hitam, mirip mencuci film, mencetak foto di kamar gelap masa-masa dulu sekali, sebelum digitalisasi melipas semuanya. Cerita ini ketika saya menemani teman seorang pengusaha untuk sama-sama menyaksikan demo yang akan diperlihatkan oleh penjual black dollar. Ini bisnis, Master. Kalau memang benar dan berhasil, nanti Master saya ajak ke showroom mobil. Silakan tunjuk mobil yang diinginkan. Saya yang akan bayar, kata temanku ini bersemangat. Wih, kataku dalam hati. Kami bertemu dengan si penjual black dollar di sebuah rumah megah berpagar tinggi di kawasan Jakarta Selatan. Rumah yang sepi, tanpa penghuni. Hanya ada seorang penjaga yang mengantar kami menuju ke lantai 2. Menurut pria yang mengaku beristrikan perempuan Indonesia itu, black dollar adalah uang yang diproduksi khusus untuk didistribusikan ke daerah-daerah konflik di berbagai belahan dunia, terutama di benua Afrika. Strategi agar uang terhindar dari kemungkinan dijarah di tengah jalan dan selamat sampai tujuan. Kalaulah ada yang merampas, mereka toh tidak dapat mengolahnya, begitu katanya. Sebelum demo dimulai, saya iseng nyeletuk. Boleh saya rekam pakai HP? Dia tak serta menjawab. Dia menatap saya lekat-lekat sebelum akhirnya mengizinkan, tapi dengan syarat kamera tidak menyorot ke arah wajahnya dan tidak boleh ada suara percakapan apapun. Saya mengangguk. Teman saya ngasih jempol tanda oke. Pria asing itu lantas mematikan sebagian lampu penerangan. Ruangan menjadi remang-remang. Dibantu seorang, proses pencuci black dollar itu pun dimulai dengan tahapan seperti berikut ini. Mula-mula ember putih berisi air bersih yang sudah dicampur sabun cair diaduk sampai mengeluarkan banyak busa. Kemudian sebuah botol kecil dikeluarkan si pria asing dari saku celananya. Saya menduga berisi cairan kimia. Kemudian diteteskan ke dalam ember putih. Beberapa lembar black dollar dimasukkan ke ember, dibilas perlahan, lalu ditaruh di atas piring dan dilumuri bubuk putih sampai merata. Selanjutnya, black dollar yang berbalut bubuk putih itu dimasukkan lagi ke ember, direndam beberapa saat, kemudian digelar di atas piring bekas bubuk putih. Sudah terlihat ada sebagian warna putih di bagian tepinya. Lembar-lembar black dollar di atas piring itu lalu disiram cairan dari botol kecil dan dioles merata. Perlahan warna hitam black dollar memudar, memunculkan warna putih. Warna hitamnya seperti terkelupas, hingga akhirnya menjadi lembaran uang pecahan utuh $100 Amerika Serikat bergambar Benjamin Franklin. Satu persatu, kertas hitam yang telah menjadi uang $100 dibilas pakai air bersih di ember biru. Dengan hati-hati digosok berulang-ulang agar tak sobek. Kemudian ditaruh di atas selembar kertas koran. Terakhir, uang dolar dikeringkan pakai hair dryer. Saya
Saya menyentuh lembaran yang sudah kering. Ada sisa-sisa bau seperti belerang atau entahlah. Dan nomor seri dolar AS itu berbeda-beda. Ada yang angkanya berurutan. Nggak main-main nih batin saya. Proses ajaib itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Teman saya terlihat terkagum-kagum. Secara saksama dia meneliti lembar demi lembar, sambil sesekali menengok ke arah saya, seolah minta konfirmasi. Saya sendiri mencerna, karena dalam benak menggayut begitu banyak pertanyaan. Penelusuran singkat saya itu sudah cukuplah untuk menjadikan teman saya harus mengurungkan niatnya berbisnis black dollar. Terlalu besar risikonya. Sekalipun $3 hitam yang saya bawa ternyata bisa ditukarkan di money changer di bank milik pemerintah, memastikan akan keasilan black dollar tersebut. Selang 3 hari kemudian, beberapa orang tak dikenal menghubungi saya. Entah dari mana mereka dapat informasi. Mereka minta tolong untuk saya membantu menghubungkan mereka dengan penjual cairan kimia pencuci dolar hitam. Berapapun harganya akan mereka bayar. Celaka. Sedianya peristiwa black dollar itu akan saya publis di media tempat saya bekerja sebagai laporan jurnalistik berkedalaman atau investigasi. Saya urungkan semata pertimbangan naluri. Saya juga mesti menjaga keamanan teman saya yang tengah didera gelisah saat itu. Begitu pula video hasil rekaman. Saya simpan rapi di laptop. Hanya sesekali saya perlihatkan di depan kelas mahasiswa kriminologi UI sebagai bahan diskusi mata kuliah New Making Criminology yang saya mampu. Good. So good. Nah, satu dengan dua.